alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktu yang ada di sini. Dan ibu harus tahu sebelum itu apa nak kesiko di rumah almarhum Pak Rali. Saya ingat dulu waktu itu Pak teman ketua desa. Waktu Pak Rali dulu. Terima kasih banyak Pak bisa ada di sini. Begitu juga dengan sahabat-sahabat saya, Pak Dimas Don dan Bapak Kepala Desa Padang Luas. Beliau berkenan meluangkan waktunya hadir bersama-sama kita di sini. Begitu juga dengan ibu sekalian, terima kasih banyak ya Bu. Ini bagian dari proses salah satu proses pembangunan desa. Di mana Bapak anggota Dewan kita ke sini untuk menjemput aspirasi yang ada di desa kita. Kita bermohon kepada ibu-ibu yang ada di sini. Aku udah taso Sobwin, nak tengok dia Pak. Sobwin, jadi kan sampai ke aspirasi itu mau jawab apa? Dan untuk apa profil desa ya Pak? Desa Kapas sekarang ini sedang berpeta proposal namanya Pak. Jadi kami membuatkan hal-hal baru di desa. Kami punya 2 tempat wisata, punya sport center yang kami baru mulai ini masuk tahun keduanya Pak. Kalau rencana desa kita itu tidak ditunjang dengan dana APBD atau APBN, Sobi tak bisa nak mungkin Bu. Sulit kami Pak. Ini pada kesempatan ini kita mohon ke Pak Bapak Dewan, mungkin kita dari kami pribadi sebagai kepala desa, kami ingin ya Pak bantulah kami di desa untuk melanjutkan program-program yang telah kami mulai. Satu Pak, agrowisata edukasi Pak, Dusun Rompe Pak. Yang habis itu kami bangun sport center di pasar Pak. Itu dalam proses semuanya baru Pak, proses dasar. Termasuk yang terakhir kalau selesai Pak, tubuh larangan sembat Pak. Itu kalau landscape-nya bagus lah Pak, rumah alamnya bagus. Jadi itu butuh satu pengolahan itu butuh dana itu Ibu. Oleh ibu itu yang nyumbang masuk ke dalam banknya. Nggak boleh ibu, biasa ibu ada ibu sehingga pada hari ini baru dinikmati 80 rumah dan 2 masjid. Kalau bisa berkembang ke 1 desa ini. Jadi air bersih Pak yang baru sudah kami laksanakan tahun ini. Program kami keempat Pak. Kalau pasar kuliner udah. Dan semua program itu kan bentuk suatu perubahan pengalian potensi desa. Jadi kami ingin mungkin ibu kan awak saya orang dulu saya maju. Pokok itu berhasil di tahun 8. Di tahun dimulai itu 8 tahun masih berpetapa kosa jadi suatu desa yang ada tertinggi. Abu tahun 3 masuk 5 tahun. 5 tahun gua kalau dibantu apa-apa. Kalau dana desa ibu nampak. Tahun itu dana desa itu masih digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Banjir hujan Pak, hujan di pasar Sukanda beliau banjir alhamdulillah tentu selesai Pak. Jadi kan tidak ada satu batas Ibu. Jadi mohon ibu-ibu ada risiko hari ini bantu dan menyampaikan ke Pak Karyawan. Dan sebagian kegiatan lain Pak yang 3 tahun berkelanjutan kami lakukan Pak. Ke tangan Pak. Kami punya 412 orang anggota KWP Pak di desa ini Pak. Dan bergerak sampai tahun sekarang. Dari tahun ini Pak Dewan, kegiatan pembinaan ini tidak dibiayai lagi dengan dana desa. Jadi kami mohonlah Pak, support Pak. Jadi ibu semangatmu, siap membantu dengan apa yang punya untuk kegiatan pengembangan awal. Jadi so ibu. Nah, dua di desa ini Pak Dewan kau baca. Apa? Teratur bahkan ada, boleh. Itu bawa tahu individu. Belajar kelompok-kelompok balik. Saudara ini apa? Sakit saudara akan balik. Aduh, cita-cita dan sampai itu nak sampai dulu. Jadi ingin desa Kampa itu masuk satu keluarga. Sampai ini alumnisasi banyak lah. Bila mulai jadi sakit salah keluarga itu sakit saudara. Sama yang perhatikan. Itu lagi ingin dari
cita-cita dia paling goda, masuk satu keluarga. Itu udah anak si Anu, kok anak itu enggak bawa satu. Itu kan diciptakan si ada program itu. Tidak ada alasan tak sekolah, tidak ada alasan tak makan, tidak ada alasan tak bubek. Kan itu nunggu Pak Dewan. Tak ada alasan. Tak ada bubek Pak rumah. Ibu-ibu mungkin tuan sebagian yang kegiatan yang dilakukan. Itulah pembunuh. Jadi menanamkan satu hal, masuk satu keluarga. Kebetulan yang ini jadi ayah mungkin. Beliau menanggulah warga-warga sekemampuan desa pribadi. Dan mudah-mudahan ibu juga. Oh, iya, terima kasih banyak. Jadi ibu bantulah dalam membangun desa. Oh, dalam proses itu ibu. Bukan bapak di doa. Doa aja lah. Alhamdulillah sampai itu masing-masing kita saudara. Apa tu konon dia kita jadi tu. Alhamdulillah mungkin kita doa ibu sama-sama. Dan Pak, kami itu nih buat misalnya apa tadi Pak? Apa? Ya Pak Kota, pengunjung roti itu Sarawak, Sarawak. Ini karena Pak masih Inggris. Jadi ibu-ibu Eko kalau ada apa, kita sungkem bertanya. Kalau ibu-ibu aku bertanya ke apa, dia aspirasi kalau ke ibu-ibu dia apa? Biasa-biasa ibu itu makin awak, tugaslah. Dan mungkin kelupaan makan roti, lalu kita kegeramkan, mohon maaf. Sekali lagi kita terima kasih kepada anggota Dewan Awak, stafnya dan kedua sahabat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposalnya apa yang dibutuhkan untuk menambah kelengkapan ataupun menutupi kekurangan infrastruktur desa kita, apakah jalan setapak atau apa. Makanya saya insya Allah berjanji setiap desa yang saya turun untuk reses, insya Allah itu kalau nggak banyak paling sedikit. Kalau mamanya diusulkan 5, ya minimal diansur dulu 1 atau 2 dulu. Tapi insya Allah akan kita bantu. Karena bukan saya yang bantu, saya yang mengusulkan. Sebenarnya itu adalah uang kita bersama-sama. Walaupun uang bersama-sama, kalau tidak ada yang mengambil bagian tidak dapat juga. Betul nggak Bu? Di DPR itu berebut, tapi banyak yang nggak berebut. Artinya kalau yang kurang tangkas, kurang tingkatan, kurang greget, tidak dapat. Gitu Bu. Jadi ini insya Allah akan saya bantu, termasuk petani, ibu-ibu, termasuk diantaranya infrastruktur, termasuk diantaranya masalah pariwisata. Ya Pak Herman ya, kita bersyukur punya seperti Pak Herman, orang yang apa adanya, tetapi dia berbuat secara ikhlas. Oh Pak Herman tuh kena banyak uang, iya banyak juga orang punya uang, tapi cuek juga. Betul? Oh Pak Herman sudah jadi, iya. Pak Kades belum jadi, sudah jadi kan? Sudah jadi juga. Jadi tolong sama-sama kita kerjasama dalam politik ini, dan saya yakin dan percaya secara feeling saya, bukan karena saya kader Gerindra saja, tapi secara pribadi yang berpikir proporsional dan profesional, insya Allah di zaman Pak Prabowo ini Indonesia akan terjadi perubahan yang sangat-sangat baik ke depan. Amin. Itu tadi kita doakan sama-sama, karena sekarang Ibu mungkin dapat informasi baru-baru ini di Pelalawan. Hutan lindung 70.000 hektar lebih digunduli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tidak ada orang-orang kita, orang-orang tak berantas saja. 70.000 hektar, tak kebayang kita nggak usah itu. Alhamdulillah dengan cara Pak Presiden sekarang dia dialih oleh negara kembali, dijadikan hutan lindung. Bayang sama Ibu udah berapa kali periode ganti presiden kita, kan gitu, mulai dari okelah semasa Pak Harto, okelah setelah reformasi lah, ada berapa tahun? Ya Pak ya? Sudah 25 tahun, masuk 30 tahun. Nggak ada yang bisa menyelesaikan. Pak Prabowo hanya baru 8 bulan. Insya Allah, ini tidak berapa saat lagi akan selesai urusan. Jadi ini yang kita inginkan pemimpin negara ini. Pemimpin yang betul-betul dia tuh negarawannya. Pemimpin yang betul-betul semangatnya semangat negara, karena semangat desa. Semangat desa yang dipimpin itu negara besar, banyak orang, harus semangatnya seperti itu, harus kemampuannya seperti itu, harus keberaniannya juga mewakili banyaknya masyarakat kita. Ini kadang-kadang lebih berani pula masyarakat daripada pemimpin. Mundur aja, betul.
Betul nggak Bu? Pemimpin itu sudah didukung banyak orang, masa masih takut? Betul? Boro-boro mau calon datangi masyarakat minta dipilih, sudah dipilih kawannya oligarki supaya dapat setoran. Betul nggak Bu? Tak benar tuh Pak Herman. Ya Pak. Apa nih ya Pak? Itu tadi. Di saat politik berjalan, proses berjalan, meminta kepada masyarakat dukungan suaranya. Setelah duduk, lupa berkawan dengan konglomerat. Betul Bu? Hanya seperti itu. Cuman syukurlah Pak Herman ini di sini nggak ada perusahaan, ada perusahaan. Nggak ada. Nah, memang gitu. Kalau Bapak banyak perusahaan sana ya. Ini banyak temannya pengusaha. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Nama saya udah tahu Ibu tadi ya. Nah, berarti tahu. Keinginan saya hafal. Ini siapa nama saya Bu? Tengok sini. Nanti kalau nggak ada beliau, berarti nggak ingat lagi. Ingat Bu ya. Jadi insya Allah ini kita pertemuan kita nanti akan laksanakan berikutnya. Apalagi nanti ada kelompok tani, nanti saya akan selalu bisa berkomunikasi sama Ibu dan sebagainya. Ya Bu ya. Maka saya bilang sama kawan-kawan, saya mau menjadi ketua KTI hanya karena ingin mendukung sepenuhnya dan berkontribusi sepenuhnya untuk menjadikan cita-cita Pak Presiden Indonesia swasembada pangan. Saya harus berada pada posisi yang bekerja untuk itu. Maka Ibu ada sayur, ada namanya sawah. Saya udah bilang sama Pak Bupati tadi, di Pak Herman tak setuju atau tidak? Saya bilang saya pernah studi banding di Belanda. Belanda itu Bu, tengah-tengah kota masih ada sawah. Tengah kota ada sawah. Artinya apa? Sawah itu jangan dialih fungsikan, tetap sawah. Ini dekat kita nih sekarang sawah jadikan rumah. Timun. Padahal orang Kampar ini yakin sama dengan saya. Saya pergi ke Perancis, ke Belanda, Bu, tetap bawa abon. Apa? Roti apa tuh? Bukan abon, apa namanya? Yang rendang sawi-sawi itu apa namanya? Abon ya? Iya, karena makan roti pakai itu masih kenyang saya Bu. Karena saya nggak bisa dirubah. Ini biologi saya ini, konstruksi perut saya ini dari nasi menjadi roti. Nggak ada tenaga. Padahal tidak sama sebenarnya, cuma stimuli kita aja. Artinya tidak mungkin masyarakat Kampar ini kebiasaannya makan nasi dirubah makan roti. Maka untuk itu, yang ada lahan-lahan pertanian kita, persawahan kita jangan dialih fungsikan jadi perumahan. Kenapa? Karena ini adalah untuk keuntungan kita sendiri. Tetapi juga pemerintah memberikan harusnya dikelola pertanian itu dengan modern, dengan mencangkul juga lagi, betul nggak Bu? Maka saya juga nyarankan kalau perlu Kampar bentuk BUMD yang mengolah satu persawahan. Jadi sawah sekampar ini satu perusahaan BUMD. Jadi kalau Ibu punya setengah hektar itu nggak perlu ngolah, Ibu hanya dapat bagian setiap bulan sekian, diolah oleh perusahaan ini tadi. Supaya masyarakat nggak mengalihkan fungsi. Kadang-kadang dialihkan fungsi kenapa? Karena mereka nggak ngolah lagi. Mungkin nggak ada generasi yang lanjutkan atau mengadu dia mengganggu. Ya Bu ya, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak untuk keluarganya, maka dia jual dan jual dialih fungsikan. Kalau itu terjadi, pemerintah harus turun tangan. Pemerintah ini supaya sawah tetap dipertahankan. Artinya dilarang masyarakat kita, tapi bukan ditutup dan tidak kita perhatikan kebutuhannya. Jadi pemerintah itu complicated tugasnya. Itulah yang namanya pemerintah. Kalau mau yang mudah-mudah aja, jangan jadi pemimpin. Ibu ya. Jadi bapak aja di rumah tangga, anak-anak kita banyak juga masalahnya, Bu ya. Apalagi sudah menjadi bupati, sudah menjadi gubernur dan lain sebagainya. Setuju? Setuju Bu? Setuju Bu guys? Baik, Bapak Ibu demikian saya sudah panjang lebar menyampaikan. Mudah-mudahan silaturahim kita ini sebagaimana yang disampaikan Pak Kades membuat kita sebagai sebuah keluarga besar. Silaturahim, rahim itu bahasanya kandungan. Jadi seakan-akan kita ini satu kandungan, satu ibu yang mengandung kita. Itu yang menjadikan tali persaudaraan. Kalau itu yang sudah terjadi, kita akan merasa aman. Karena kita tidak khawatir kiri kanan akan menjadi musuh. Atau yang dikatakan orang, musuh dalam selimut. Selimut menjadi musuh. Mana yang benar? Selimut jadi musuh atau musuh jadi selimut?
Saya rasa gitu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nantinya silakan sampaikan. Ada tadi air bersih. Air bersih itu dalam bentuk apa? Asimas. Dari mana Pak ambil airnya? Oh, ada sini. Punya bukit kita ya. Sport center lagi. Sport center ini luar biasa juga. Itu kegiatan olahraganya apa aja Pak? Oh, sudah bagus senternya. Sekarang sport center sudah menjadi industri untuk bisa menghasilkan pemasukan desa. Itu sudah bagus. Daripada kita buat sesuatu yang tidak ada nilai tambahnya untuk PAD itu. Terasa itu nanti kalau ada sesuatu yang perlu kita bantu Pak Herman, nanti bikin proposalnya, nanti hubungi Bu Yuli, nanti kita inventarisir, nanti kita seleksi untuk kita masukkan dalam penganggaran kita. Terasa itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wajah Ibu ceria bersama, ceria semua. Tapi saya nggak punya pantun, bikin saya pantun dulu. Saya bikin pantun tuh memang nggak bisa. Memang saya udah diciptakan tidak berbakat bikin pantun. Cuman kalau suruh pidato saya bisa. Kalau ini kena kekurangan waktu saja. Kalau ada waktu bisa saya 1,5 jam lagi. Ibu ya, terima kasih sekali lagi pada ibu-ibu dan mungkin ada waktu beberapa enggak 10 menit atau itu seperempat menit, seperempat 15 menit untuk kita tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megasari, saya berasal dari Dusun 2 Pasar Selatan. Di sini ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Di sini pun saya berbicara dari hati ya Pak. Seperti Bapak katakan tadi harus berbicara dari hati. Ini saya betul-betul berbicara dari hati. Di sini saya ingin menyampaikan Pak, untuk Bapak Kepala Desa kami, betul-betul udah Bapak paling is the best bagi kami Pak. Kami sudah merasakan pembangunan di mana-mana Pak. Dari yang dulu belum pernah kami rasakan, sekarang sudah kami rasakan Pak. Dari dulu kami banjir Pak. Kami tapi sekarang udah ada Pak. Tapi kan Bapak Kades kan manusia juga Pak. Bapak Kades kan ingin membantu, ingin melaksanakan apa menjadi keluh kesah kami sebagai warga Pak. Cuman kan dana kan belum bisa mencukupi Pak. Jadi saya Pak mewakili mungkin diri saya sendiri terutama ya Pak. Saya tinggal di belakang pasar Pak. Kebetulan tempat tinggal saya di belakang lapangan futsal. Daerah saya Pak rawan banjir. Kalau hari hujan air pasar hilir Pak. Jadi saya banjir Pak. Kalau orang-orang kan Pak kalau hari hujan kan enak tidur Pak. Kalau kami tidak enak tidur Pak, takut air masuk rumah. Nah sekarang jalan udah bagus sama Pak Kades Pak. Aliran air sekarang udah besar, udah bagus sama Pak Kades. Cuman Pak, rumah saya di belakang tidak ada jalan Pak. Itulah Bapak, saya minta kepada Bapak dari hati saya yang paling dalam Pak, buatkanlah saya jalan Pak. Anggaran dari udah masuk anggaran desa Pak, cuman karena banjir kan jadi dialihkan dulu sama Bapak Kepala Desa tempat yang lebih membutuhkan. Nah, jadi Bapak tuh berkeinginan Pak ingin membangun, udah direncanakan sama Bapak Kades Pak di bulan Agustus ini Pak. Tapi dananya tidak mencukupi alias tidak ada Pak. Jadi saya memohon kepada Bapak. Ya. Tapi untuk yang 60 meter ke bawah memang tidak ada dananya Pak. Udah dibikin Bapak Kepala Desa, tapi sebatas di atas saja Pak. Aliran ke bawahnya belum. Jadi saya mohon kepada Bapak, mohonlah Pak, tolonglah bantu ya Pak. Biar nampak pula saya orang lewat Pak. Itulah Pak. Saya mana tahu besok kaya pula Pak punya mobil. Pingin pula ada jalan untuk mobil Pak. Sekarang aja Pak arah ke rumah saya cuma Honda bisa lewat satu Pak. Nanti berselisih nggak bisa loh Pak. Kebetulan saya tukang urut Pak. Mana tahu besok kan banyak orang mau urut sama saya Pak. Bisa tempat parkir mobil Honda ya Pak ya. Tolong ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti Pak. Tinggal saya di depan rumah Bu Mega Pak. Dusun Bunga Pertubatan. Kami memang betul kata Bu Mega tadi. Kami merasa bangga dengan Bapak Kepala Desa kami Pak. Baru sekarang kami merasakan bagaimana merasakan ada orang tua Pak. Ada orang tua yang memandang anaknya ke bawah. Di situ kami memang bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kami panjang umur, murah rezeki dan menjadi desa yang paling mantap desa besok Pak. Kemudian kami dari anggota KWT Pak, kami kendala kami ada Pak. Kalau kami menanam sayur Pak, itu sekarang kan musim panas Pak. Jadi kami air Pak. Jadi untuk menyiram itulah kami tidak bisa menanam sayur sebagaimana biasa Pak. Karena banyak yang gagal Pak. Tahun ini kami banyak gagal. Tahun kemarin kami masih bisa menghasilkan beberapa banyak jabu, tapi sekarang memang jauh. Banyak yang apa Pak? Memang tahun ini memang kami tidak berhasil. Untuk itu kami minta kepada Bapak agar ada solusinya Pak. Untuk pengairan air Pak, ke kebun-kebun. Mungkin sebut Pak yang kami mohon kepada Bapak. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Pak. Bapak bisa kami ajak. Sekaligus kita ke Sembat Pak, biar tahu Bapak. Memang di Sembat tuh Kak, kalau memang kita jadikan Pak mantap. Cuman kurang tadi Pak, kurang ya tadi. Memang kalau di situ dikembangkan Pak, memang desa Kampang ini memang sangat maju sekali Pak, yang bagus sekali. Kita tengok besok Pak ya. Assalamualaikum. Ada lagi Bapak dan Ibu? Itu satu lagi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhartini Pak, tinggal di Dusun 2 juga Pak. Nggak jauh dari kantor desa nih Pak. Ini masalahnya saya tadi mau menyambung masalah parit tadi ya Pak. Memang orang ini dia dapat parit Pak, tapi airnya sampai ke saya Pak. Airnya itu banjiran di bawah Pak. Nah itu saya minta tolong Pak, soalnya tanah-tanah saya jatuh-jatuhan air tuh Pak, kalau air banjir Pak. Nggak berapa meter lagi loh Pak. Ya, itulah saya minta tolong. Dulu udah pernah juga, nggak juga ada Pak, belum ada tenangnya lagi. Kalau di desa kan katanya nggak kurang dana kan gitu tadi ya Pak ya. Itu makanya saya minta tolong Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak nanti lewat sini dan ke rumah saya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Megasari, Ibu Nurbaiti dengan Ibu Suhartini. Ini agak semangat juga saya, karena biasanya kalau udah siang sore begini sudutanya pada tidak ada minat bertanya atau sudah ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau di Kampar masih semangat mau bertanya. Ibu tukang apa tadi? Oh, kira nanti tukang urut apa? Baik, ini sama kan aspirasinya, dan nanti saya akan komunikasi dengan Pak Kades mana yang lebih urgen yang untuk kita biayai. Cuman kalau biaya yang besar bisa nanti sekaligus Pak Kades ya. Kan ada jalan semenisasi berapa meter Bu? 60 meter, kira 600. Sudah itu sumur bor ya, mungkin kata Pak Kades sumur bor alternatifnya. Untuk kalau ada irigasi biasanya memang sumur bor. Untuk alternatif untuk melembabkan tanah pertanian kita.
Bu Suwati ini jadi parit yang nyambung itu ya. Jadi parit di depan, airnya kayak lagi begini. Jadi memindahkan banjir namanya itu. Oh, jadi salahnya bukan air Bu, memang air itu di tempat yang rendah dia. Iya, iya, iya. Itu Pak Kades sudah bilang tadi itu kan. Oke Pak Kades ya, saya rasa nggak payah-payah amat lah gitu kan. Awak takutnya kalau yang payah-payah amat, kalau ini kan hanya jalan 60 meter apa itu. Kalau bahasa anak Medan geleng lah. Ada yang lain? Kita tutup. Ada satu lagi Pak dari Bapak. Oh, saya sengaja nengok sana, biar agak lama tangannya nunjuk. Ini bapaknya nanti satu juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Susilawati Pak. Saya tinggal di Sembat Pak. Saya ingin mengajukan jalan kami Pak. Jalan kami setiap hujan itu becek macam sawah Pak, nggak bisa dijalani. Jadi kami minta tanah timbunan aja Pak. Biar kami kerjasama kan. Kalau becek, kalau musim hujan Pak, nggak bisa dijalani macam sawah jalan kami Pak. Jadi kami minta tanah timbunan aja Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susiman, kebetulan saya di sini RT. Susiman, saya RT di Dusun 2. Ada permintaan saya Pak. Selama ini kan saya nggak punya rumah Pak. Jadi kalau bisa tolonglah saya bikinkan rumah kayak huni Pak. Kalau untuk tanah insya Allah udah ada Pak. Cuman bikin rumah nggak sanggup Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu ini Suhartini, Susilawati, Sukiman. Su itu artinya kan baik kan? Betul. Betul Pak Sukiman, Su itu artinya baik. Jadi orang baik-baik semua nih. Cuman kekurangannya hanya fasilitas saja. Baik, nanti rumah raya huni itu Pak. Kalau dari provinsi ada memang. Tapi mungkin tahun 2006 Pak, 2026. Kalau sekarang ini sudah tutup dia, karena kemarin dia APBD-nya sudah dibahas. Sudah itu ibu ini kata Pak Kades itu memang tanahnya rendah. Kalau tanah rendah itu bisa diparit dulu Bu. Parit supaya airnya di pinggir udah ada, tapi airnya memang tergenang ya. Berarti harus ditimbun ya. Tidak ada pengalirannya Pak. Oh, jadi jalan tuh memang gelembung gitu ya. Oh gitu. Yalah nanti biar Pak Kades yang buat rencananya Bu, nanti kita bantuin menuntaskan. Ibu ya. Ibu Susilawati, Susilawati. Ibu salahnya cuma nama ibu Tia aja. Kalau nggak ada Tia bagus sekali nama ibu. Bu, ini bercanda saya. Saya mau bercanda. Saya pengalaman saya. Ini di keluarga ini Bu. Ada nama kakak saya itu Darsina. Oh, rupanya ibu-ibu ini ada 3 Bu, konsonan yang tidak boleh ada namanya. Titana. Kalau ada nama Susilawati, itu tidak masalah. Kalau ada yang namanya Tata, itu masalah. Kalau ada nama Nana, itu masalah. Makanya kalau memang Ibu Mega sedikit agak cerewet wajar, sebenarnya ada namanya Megawati. Ini kan. Enggak, bukan nggak bagus. Siapa bilang nggak bagus? Bagus. Saya dulu ibu saya agak cerewet orangnya. Rupanya anak-anak ibu yang cerewet itu Bu agak lebih berhasil daripada anak ibu-ibunya yang nogun. Nogun tahu nggak?
nggak tahu juga bahasa ibu itu. Jadi kalau saya bilang tempat lain tuh orang tanya apa nogun pak, itu bahasa Kampar. Nogun itu bilang kalau bahasa Inggrisnya NATO, no action talk only, gitu kan? Betul pak, kata ya tidak enggak. Nogun itu agak cuek, nggak peduli, ngomong aja gitu kan? Nah, bukan pendiam aja, loh. Nogun itu bukan hanya pendiam, tapi juga tidak kreatif. Nah, itu nogun juga namanya. Ya apa ada aja. Nih PRT, jangan nogun ya. Jangan nogun, harus kreatif. Nah, artinya udah seperti ini udah bagus PRT ini. Kan ada PRT yang hadir ini, berarti nogun namanya. Jadi nogun itu bukan hanya orang yang tidak bicara, tidak berbuat, tapi tidak kreatif, tidak bersosialisasi, tidak suka berkumpul, itu juga orang karakter nogun. Ini hari ini kita bicara kuliah nogun. Ibu ya, jadi ibu jangan jadi orang yang nogun. Ibu, tahu ibu nogun kan? Nah, itu dibilang. Serasa itu aja ya, Bu ya. Terima kasih sekali lagi kehadiran saya hari ini, bisa bertemu dengan ibu, saya sangat bangga sekali. Mudah-mudahan melalui saya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau bisa memperjuangkan hak-hak ibu. Itu hak-hak ibu. Bukan hak saya kasihkan sama ibu, cuman melalui saya memperjuangkan hak ibu. Artinya hak kita ada, tinggal kita mencari orang untuk yang memperjuangkannya. Bu, bantu saya dengan doa dan selalu kita komunikasi baik dengan kelompok tani nanti juga kepala desa supaya apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat kita, insya Allah akan selalu kita perjuangkan. Mendoakan juga Pak Prabowo supaya penghasilan dan keuangan negara kita bagus, insya Allah masyarakat kita akan sejahtera. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan aspirasi kita ditampung oleh Bapak Haji Edi dan mudah-mudahan dikabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tutup acara kita dengan membacakan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kepada bapak dan ibu-ibu untuk duduk sebentar karena nanti ada sedikit bingkisan dari bapak kita yang akan kita bawa pulang.